slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Pembalap asal Ducati, Marc Marquez, berhasil tampil dominan setelah berhasil meraih kemenangannya pada sesi sprint race MotoGP Qatar 2025, yang digelar di sirkuit Lusail, pada Minggu dini hari. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan meraih kemenangannya setelah sempat mengalami kendala pada MotoGP Amerika minggu lalu. Pembalap yang berjuluk Baby Alien, juga berhasil mengungguli adeknya, Alex Marquez di urutan kedua serta Franco Morbidelli di urutan ketiga. Sementara di sisi lain, rekan setimnya, Francesco Bagnaia harus puas mengakhiri sesi ini dengan berada di urutan ke-8. Sejak bendera start dikibarkan, Marc Marquez melaju cepat dengan ditempel ketat oleh adiknya, Alex Marquez yang membela tim Gresini Racing. Sementara itu, Fabio Quartararo sebagai andalan Monster Energy Yamaha masih mampu mempertahankan posisi ketiganya. Pada putaran kedua, Alex sempat menyusul Marquez di main straight sirkuit Lusail, tetapi momen itu tidak bertahan lama. Di sisi lain, Francesco Bagnaia naik 2 setrip usai start dari posisi ke-11 pada sprint race ini. Tetapi Bagnaia masih juga dibuat kesulitan untuk bisa melewati Fabio Di Giannantonio dari tim Enduro VR46 Racing Team. Sementara itu, Quartararo juga kehilangan posisinya usai disusul oleh Franco Morbidelli yang menggeser ke urutan ketiga. Bahkan, Bagnaia juga kembali kehilangan posisinya dengan berada di urutan ke-12 usai dilewati Jorge Martin dari tim Aprilia. Memasuki lap keempat, Marquez mulai menciptakan gap dengan adeknya, Alex Marquez sebesar 0,213 detik. Di sisi lain, juga terdapat duel menarik yang tersaji antara Aldeguer dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM untuk memperebutkan posisi ketujuh. 1 lap berselang, Marquez kembali memperlebar jarak dengan rival terdekatnya menjadi 0,438 detik. Menuju 5 putaran terakhir, Bagnaia masih kesulitan untuk bisa menembus posisi 10 besar. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tertahan di urutan ke-11 sejak menyalip Martin di tikungan 1. Menginjak lap ke-8, Bagnaia akhirnya masuk posisi 10 besar usai melewati Zarco di lintasan lurus Lusail. Sementara itu, Marquez berhasil mencatatkan gap sebesar 1,266 detik dan membuatnya sulit untuk dikejar oleh rival-rivalnya. Menuju 1 putaran terakhir, Bagnaia kembali memperbaiki posisinya di urutan ke-9 setelah menyalip Acosta. Tepat di tikungan 13, akhirnya Bagnaia membuktikan dirinya untuk merebut posisi ke-8 dari Vinales. Memasuki lap terakhir, Marquez kian jauh dari pandangan rival-rivalnya dengan unggul 1,614 detik atas Alex dan sulit untuk dikejar. Hingga bendera finish terlihat di berkibar, akhirnya Marquez masih berada di depan, serta bisa meraih kemenangannya di posisi pertama, disusul oleh adeknya, Alex Marquez di posisi kedua, serta di posisi ketiga diraih Franco Morbidelli. Kemenangan Marc Marquez ini menjadikan balapan semakin menarik, karena sebelumnya Marquez sempat tidak optimis bisa meraih hasil maksimal di sirkuit Lusail ini. Karena menurutnya ini merupakan lintasan kesukaan Bagnaia, tetapi Francesco Bagnaia mengalami kesulitan pada sprint race kali ini. Dengan jadwal balapan utama yang masih menanti, para penggemar MotoGP pasti sudah tak sabar melihat aksi selanjutnya. Satu hal yang pasti, musim MotoGP 2025 baru saja dimulai tetapi atmosfer sudah terasa memanas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez tak percaya diri hadapi MotoGP Qatar di sirkuit Lusail 2025. Pembalap Ducati, Marc Marquez, mengakui bahwa dirinya tidak percaya diri bisa meraih hasil maksimal pada balapan MotoGP Qatar yang akan berlangsung di sirkuit Lusail pada Minggu, 13 April 2025. Padahal, ia sejatinya tengah berupaya bangkit setelah mengalami kegagalan di MotoGP Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Gagal finish di Amerika Serikat membuat Marquez kehilangan posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Situasi ini tentu menjadi pukulan berat bagi The Baby Alien, yang sebelumnya tampil cukup konsisten di beberapa seri awal musim ini. Meski demikian, ia tampaknya tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap balapan di Qatar, yang menurutnya bukan sirkuit yang bersahabat bagi dirinya.
Marquez punya alasan kuat mengapa ia merasa pesimistis menghadapi balapan di Lusail. Secara statistik, sirkuit ini memang kurang ramah bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Sepanjang karirnya di MotoGP, Marquez tidak memiliki catatan gemilang di Qatar. Berbeda dengan beberapa trek lain di mana ia kerap mendominasi, Lusail justru menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya. Sebaliknya, sirkuit Lusail justru merupakan trek yang sangat cocok dengan gaya balap rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Bagnaia dikenal sebagai salah satu pembalap yang sangat kuat di Lusail, terbukti dari kemenangan yang ia raih di MotoGP Qatar musim lalu. Selain itu, catatan Ducati di sirkuit ini juga cukup impresif, di mana mereka selalu berhasil memenangkan balapan dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah sirkuit pertama di musim ini yang secara teori lebih menguntungkan bagi Alex, Marquez, dan Francesco Bagnaia, berdasarkan statistik, kata Marc Marquez. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Jika saya kompetitif, itu pertanda bagus. Jika tidak, maka ada pekerjaan yang harus dilakukan, lanjutnya. Saat ditanya mengenai peluang dirinya untuk memenangkan MotoGP Qatar, Marquez memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa peluangnya untuk menang di Lusail adalah 0%. Pernyataan ini menunjukkan betapa pesimistisnya sang juara dunia 8 kali dalam menghadapi tantangan di sirkuit tersebut. 0. Ini bukan sirkuit yang memungkinkan saya untuk menang. Itu kenyataannya. Saya hanya mengatakan apa yang ada di pikiran saya, ujar Marquez. Meskipun terdengar pesimistis, Marquez tetap memiliki peluang untuk tampil kompetitif, mengingat Ducati selalu mendominasi di sirkuit ini. Selain Bagnaia, pembalap lain seperti Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio juga menunjukkan performa yang kuat di Lusail. Dengan motor Desmosedici GP24 yang terkenal dengan kecepatan dan stabilitasnya, bukan tidak mungkin Marquez bisa memberikan kejutan meskipun ia sendiri tidak terlalu yakin. Balapan di Lusail akan menjadi ujian penting bagi Marquez. Jika ia mampu tampil kompetitif di sirkuit yang tidak terlalu cocok dengannya, itu akan menjadi sinyal positif untuk balapan-balapan berikutnya. Sebaliknya, jika ia kembali gagal meraih hasil baik, maka akan ada banyak pekerjaan rumah yang harus ia selesaikan bersama timnya. Musim lalu, MotoGP Qatar dimenangkan oleh Pecco Bagnaia, dengan Brad Binder dan Jorge Martin melengkapi podium di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Marquez yang saat itu masih membela Gresini Racing, hanya mampu finish di posisi keempat. Kini, dengan tim pabrikan Ducati di belakangnya, Marquez tentu berharap bisa meraih hasil lebih baik meskipun dirinya tidak terlalu percaya diri. Dengan persaingan yang semakin ketat di MotoGP 2025, setiap balapan menjadi sangat penting dalam perebutan gelar juara dunia. Marquez mungkin tidak yakin bisa menang di Lusail, tetapi ia tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik dan kembali bersaing di papan atas klasemen. Apakah Marquez akan mampu membuktikan dirinya di MotoGP Qatar? Ataukah Bagnaia dan pembalap Ducati lainnya kembali mendominasi? Semua akan terjawab pada balapan akhir pekan ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, ungkapkan perasaan lega terhadap anak asuhnya Francesco Bagnaia, setelah seri balap ketiga MotoGP Americas 2025 selesai. Dua pembalapnya akhirnya sudah berhasil meraih kemenangan setelah Francesco Bagnaia berjaya pada balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat pada Minggu 30 Maret 2025. Bagnaia tampil solid sejak lap pertama hingga lap terakhir saat balapan. Bersaing dengan rekan setimnya Marc Marquez, yang sempat mengalami crash di lintasan kemarin. Usai kemenangannya Bagnaia kini memangkas jarak poin menjadi 11 poin dari Marquez dan 12 poin dari pembalap Gresini Racing, Alex Marquez. Kemenangan tersebut disambut perasaan lega oleh Gigi Dall'Igna. Karena Bagnaia berhasil menjawab tekanan dan keraguan yang tertuju padanya pada akhir-akhir ini. Bagnaia juga sempat terbayang-bayang dari Marquez, yang sempat menyapu bersih hasil podium teratas pada seri-seri balapan sebelumnya. Ia akhirnya membuktikannya dengan meraih kemenangannya di sirkuit Amerika. Gigi Dall'Igna menyebutkan bahwa kemenangan kemarin sangat penting untuk kepercayaan diri pada Bagnaia.
Saya rasa penting bagi Pecco Bagnaia untuk kembali ke jalur kemenangan, ungkap Gigi Dall'Igna kepada Sky Sport Italia dilansir via Motorsport. Bagnaia juga sempat mengeluh atas tidak cocok dengan motor barunya. Pembalap yang pernah juara dunia 3 kali ini, sempat membuat banyak perbincangan karena ingin kembali ke motor musim lalu. Meski perkataan Bagnaia bisa menjadi tamparan bagi Gigi Dall'Igna, dia juga tidak mengesampingkan pentingnya kepercayaan diri dari pembalapnya. Teknologi selalu selangkah di belakang dibandingkan dengan pikiran pembalapnya, ungkap Gigi Dall'Igna. Dall'Igna juga tidak menolak ada perbedaan antara motor kedua pembalapnya, dari aspek pengaturan hingga komponen-komponen yang melengkapinya. Meski demikian, tidak benar jika Bagnaia membongkar motornya lebih jauh untuk menyerupai motor lamanya. Motor baru Ducati EP25 dan motor lama EP24 yang dilombakan musim ini memiliki kesamaan dalam aspek mesin sehingga memungkinkan bagi Bagnaia untuk melakukannya. Komponen teknis yang kami pakai di Austin ini sama dengan di Argentina. Pengaturannya tentu saja berbeda, tetapi basis dar motor tetap sama, ujar Bagnaia. Dall'Igna kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Marquez yang baru saja bernasib sial karena terjatuh ketika sudah mendominasi balapan MotoGP Americas. MotoGP Americas sebenarnya menjadi taman bermain Marquez karena catatan 8 pole position dan 7 kemenangan GP di sana. Akan tetapi, kesalahan kecil membuat Marquez gagal finish sekaligus memutus tren kemenangan beruntun yang dimulai sejak seri pertama. Dall'Igna yakin Marquez bisa bangkit kembali pada seri berikutnya di Qatar, walaupun yang lebih mendukung Bagnaia jika melihat rekam jejaknya. Sementara itu, Marc Marquez tetap optimis akan segera bangkit untuk menebus kesalahannya di Amerika. MotoGP 2025 masih panjang, dan persaingan semakin memanas. Akankah Bagnaia bisa menjaga momentumnya? Ataukah Marquez akan membalas kekalahannya di balapan berikutnya? Kita tunggu aksi seru mereka selanjutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Francesco Bagnaia juara di MotoGP Amerika 2025, bos Ducati Davide Tardozzi akhirnya tenang, meskipun Marc Marquez alami nasib sial. Balapan MotoGP Amerika 2025 di Circuit of the Americas, Kota, menjadi panggung bagi Francesco Bagnaia untuk meraih kemenangan perdananya musim ini. Pembalap Ducati Lenovo itu memanfaatkan insiden yang menimpa rekan setimnya, Marc Marquez, yang terjatuh saat memimpin balapan. Kemenangan ini membuat bos Ducati, Davide Tardozzi, merasa bangga dan lega setelah awal musim yang penuh tekanan. Balapan di Austin kali ini menyajikan ketegangan sejak awal. Setelah drama prabalapan, seluruh pembalap akhirnya menempati posisi start sesuai hasil kualifikasi. Balapan yang seharusnya berlangsung 20 putaran dikurangi menjadi 19 lap akibat pertimbangan kondisi lintasan. Marc Marquez, yang start dari pole position, langsung melesat di tikungan pertama, mengamankan posisi terdepan. Adiknya, Alex Marquez, Gresini Racing, juga menunjukkan performa impresif dengan mempertahankan posisi kedua setelah start. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang memulai start dari posisi ke-6, tampil agresif dan terus menempel duo Marquez. Di awal lomba, Marquez menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan keunggulan hingga 1 detik dalam 2 putaran pertama. Sementara itu, Bagnaia masih berusaha melewati Alex Marquez yang tampil solid di posisi kedua. Usaha keras Bagnaia akhirnya membuahkan hasil pada lap keempat. Dengan memanfaatkan kecepatan di trek lurus panjang, Bagnaia berhasil menyalip Alex di tikungan 1. Namun, tantangan sebenarnya baru dimulai. Saat itu, Marquez sudah unggul 1,6 detik di depan. Alih-alih mengecilkan jarak, Bagnaia justru melihat Marquez semakin menjauh. Sang juara dunia 8 kali itu terus menambah keunggulannya hingga mencapai 2,2 detik. Kepercayaan diri dan agresivitas Marquez terlihat jelas, tetapi nasib berkata lain. Momentum penentuan terjadi di lap ke-6 ketika Marquez mengalami insiden di tikungan 4. Ban belakangnya kehilangan cengkeraman, membuatnya terjatuh dan tergelincir keluar lintasan. Meskipun ia segera bangkit dan melanjutkan balapan, posisinya anjlok ke urutan ke-18, tertinggal hingga 28 detik dari Bagnaia yang kini memimpin. Marquez mencoba bangkit dan mengejar ketertinggalan, tetapi motornya mengalami masalah pada bagian injakan kaki akibat benturan keras. Setelah 4 lap mencoba bertahan, akhirnya ia memilih masuk ke pit dan mengakhiri balapannya lebih cepat. Sementara itu, di depan,
Bagnaia semakin nyaman dengan keunggulan lebih dari 3 detik atas Alex Marquez. Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, yang tampil konsisten sepanjang balapan berhasil mengamankan posisi ketiga. Bendera finish akhirnya berkibar dengan Bagnaia melewati garis pertama, diikuti oleh Alex Marquez dan Di Giannantonio. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Bagnaia di musim 2025 setelah beberapa balapan awal yang kurang memuaskan. Bos Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, tak bisa menyembunyikan rasa bangga dan leganya. Dalam wawancara usai balapan, ia mengaku sempat khawatir dengan performa timnya musim ini, terutama setelah Bagnaia mengalami beberapa kesulitan di seri sebelumnya. Ini adalah hasil yang sangat penting bagi kami. Pecco menunjukkan mentalitas seorang juara dengan tetap tenang dan memanfaatkan peluang yang ada. Kami tentu merasa sedih atas insiden yang menimpa Marc, tetapi ini bagian dari balapan, ujar Tardozzi. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim Ducati yang terus melakukan pengembangan motor agar semakin kompetitif di setiap seri. Kami akan terus bekerja keras untuk menjaga momentum ini dan memastikan Ducati tetap berada di puncak, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Francesco Bagnaia mendapatkan tambahan poin berharga yang membantunya naik ke posisi atas klasemen sementara MotoGP 2025. Sementara itu, Marc Marquez harus menerima kenyataan pahit setelah gagal menyelesaikan balapan. Balapan berikutnya akan berlangsung di Jerez, Spanyol, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Bagnaia. Ia berharap bisa mempertahankan performa positifnya dan kembali bersaing untuk kemenangan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan akan segera bangkit untuk menebus kesalahannya di Amerika. Pembalap Spanyol itu memiliki rekor impresif di Jerez, sehingga diharapkan bisa kembali bersaing di papan atas. MotoGP 2025 masih panjang, dan persaingan semakin memanas. Akankah Bagnaia bisa menjaga momentumnya? Ataukah Marquez akan membalas kekalahannya di balapan berikutnya? Kita tunggu aksi seru mereka di Jerez. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez menang mudah di sprint race MotoGP Amerika 2025, bikin bos Tardozzi shock. Marc Marquez kembali membuktikan kehebatannya dengan meraih kemenangan mudah dalam sprint race MotoGP Amerika Serikat 2025. Kemenangan ini menjadi hat-trick bagi Marquez setelah sebelumnya juga menjuarai sprint race di 2 seri awal musim. Hasil ini semakin mengukuhkan dirinya sebagai kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia musim ini. Sprint race MotoGP Amerika Serikat yang digelar di Circuit of the Americas, Kota, berlangsung pada Minggu, 30 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Marquez memulai balapan dari posisi terdepan setelah tampil impresif meraih pole di sesi kualifikasi. Di belakangnya ada Fabio Di Giannantonio dan adiknya, Alex Marquez. Ketika lampu hijau menyala, Marquez langsung melesat dengan sempurna, mempertahankan posisinya sebagai pemimpin balapan. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang start dari posisi ke-6, langsung melejit ke posisi kedua dalam sekejap, menyalip beberapa pembalap sekaligus. Alex Marquez tetap berada di posisi ketiga, diikuti Fabio Quartararo dan Pedro Acosta. Di awal lap kedua, Alex Marquez berhasil menyalip Bagnaia untuk merebut posisi kedua. Sementara itu, Marc dan Alex mulai membuka jarak dengan pembalap-pembalap di belakang mereka, menunjukkan dominasi keluarga Marquez di trek yang terkenal menantang ini. Kombinasi antara pengalaman, strategi, dan keberanian membuat Marc Marquez tak terkejar sepanjang balapan. Dengan gaya balap agresif yang menjadi ciri khasnya, Marquez dengan cepat menciptakan selisih waktu yang cukup aman dari kejaran Alex dan Bagnaia. Keunggulan ini semakin terlihat ketika di pertengahan balapan, Marquez tetap stabil dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Saya merasa sangat nyaman dengan motor sejak awal sesi latihan. Kami sudah punya strategi yang jelas, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Balapan ini terasa lebih mudah dibanding 2 sprint race sebelumnya, kata Marquez setelah kemenangan gemilangnya. Tak hanya kecepatannya yang mengesankan, cara Marquez bertahan dari kekacauan di awal balapan juga menuai pujian. Start yang penuh tekanan dan persaingan ketat di tikungan pertama seringkali menjadi momen krusial, namun Marquez mampu mengatasinya dengan sangat baik. Keberhasilan Marquez di sprint race Amerika membuat banyak pihak terkejut, termasuk bos Ducati, Davide Tardozzi. Tardozzi, yang sebelumnya optimistis dengan peluang Francesco Bagnaia dan tim lainnya, tampak terkejut dengan betapa dominannya Marquez di atas motor barunya. Jujur saja, saya tidak menyangka Marquez bisa menang dengan begitu mudah. Kami tahu dia adalah pembalap luar biasa,
tetapi ini di luar ekspektasi kami. Dia terlihat seperti tidak kesulitan sama sekali, ujar Tardozzi dalam wawancara pasca balapan. Performa Marquez yang luar biasa ini menegaskan bahwa dirinya masih menjadi ancaman utama bagi Ducati dan tim-tim lainnya di musim 2025. Dengan 3 kemenangan beruntun dalam sprint race, tekanan kini ada di pihak Ducati dan rival-rival Marquez lainnya. Dengan hasil ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara sprint race MotoGP 2025. Sementara itu, adiknya, Alex Marquez, juga menunjukkan performa yang impresif dengan finish di posisi kedua, membuktikan bahwa keluarga Marquez masih menjadi kekuatan besar di MotoGP. Francesco Bagnaia yang finish di posisi ketiga tetap optimistis dengan peluangnya di balapan utama. Kami harus mengakui bahwa Marquez sangat kuat di sprint race ini. Tapi besok di balapan utama, saya akan mencoba segalanya untuk membalasnya, kata Bagnaia. MotoGP 2025 tampaknya akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kembalinya Marquez dalam performa terbaiknya, Ducati harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasinya. Para penggemar pun semakin tidak sabar menantikan aksi seru di balapan utama besok. Akankah Marquez kembali memenangkan balapan utama di Amerika? Atau tim satelit Ducati dan tim lainnya bisa menemukan cara untuk menghentikannya? Yang pasti, persaingan di MotoGP 2025 semakin panas.